harus memilih nih Mas Praska, aset investasi mana sih yang akan menjadi tempat penyimpanan nilai yang lebih baik sebenarnya? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara tren jangka panjang ya, Mhm. pergerakan antara komoditas emas sama Bitcoin ini kan bisa dikatakan akhir-akhir ini cenderung bisa dikatakan beririsan ya. Kalau saya lihat grafik kurang lebih dalam 5 tahun terakhir seperti itu, di mana untuk komoditas apa namanya emas maupun Bitcoin ini ya bisa dikatakan sama-sama mendapatkan performance yang cukup signifikan, ya kan? Mana bahkan Bitcoin sendiri secara persentase itu secara akumulasi sudah naik sekitar 8 kali lipat ya kalau kurang lebih dalam 3 tahun terakhir. Kalau sementara kalau emas ini dalam 3 tahun terakhir dari 2018 September ya ini saya cek itu hingga Oktober 2021 saya melihat di sini juga naik sekitar hampir 50%, 49,6%. Artinya memang sama-sama Mhm. bersaing, hanya saja kalau saya lihat secara daya tarik ya mana lebih lebih menguntungkan tergantung pada kondisi, dan memang Bitcoin ini menjadi bisa dikatakan cukup cukup apa menarik sekali ya. Kenapa? Karena di samping apa namanya familiaritas terhadap mata uang cryptocurrency itu semakin kuat, ditambah lagi dengan mata uang cryptocurrency CS ya tidak hanya pada Bitcoin tapi ada Ethereum dan mungkin BNB dan sebagainya. Nah, itu yang dan yang kecil-kecil juga cukup banyak, sehingga familiaritas familiaritas orang juga cukup dekat, sehingga menimbulkan animo yang cukup besar untuk ikut masuk mencoba apa dunia kripto seperti itu. Sementara kalau emas, peningkatan di sini Mhm. lebih kepada agak lebih awal, lebih didominasi oleh faktor makroekonomi. Nah, jadi lebih kepada jadi kondisi saat itu di mana tahun 2019 yang saya lihat di sini kan apa namanya mengantisipasi ketidakpastian, sehingga harga komoditas emas saat itu tingkat ya di tahun 2019. Kemudian pada saat pandemi cenderung relatif stabil, dan saat ini di tengah potensi kenaikan inflasi, dan memang inflasi Amerika Serikat sudah mulai naik dan recovery ekonomi global mulai mulai tumbuh ya, ini yang memicu kenaikan inflasi secara keseluruhan, dan akhirnya komoditas emas pun sekarang mulai tampaknya kembali kembali berkibar di atas 1.800 dolar per troy ounce seperti itu. Jadi Mhm. memang key drivers ya momentumnya agak berbeda, dan kripto itu lebih kepada arahnya sebenarnya kepada spekulatif ya. Kalau di Indonesia Ya, sendiri kondisinya pun juga berbeda ya, karena kalau kita lihat juga banyak pihak ini yang menilai Bitcoin memiliki sifat seperti logam kuning begitu, sehingga koin kripto dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar dijuluki sebagai emas versi digital antara emas dan juga Bitcoin. Nah, instrumen investasi mana ya. yang paling aman sebenarnya kalau kita banding-bandingin nih? Kalau tadi dari sisi hedging, sekarang dari sisi Baik. keamanan nih Mas Praska. Ya. Baik, secara keamanan mungkin saya singgung sisi volatilitas ya, Mas Mhm. Daniel. Jadi kalau kalau secara fundamental, jadi faktor driver itu kan yang paling aman, pergerakannya relatif stabil dan tergantung pada memang pergerakan situasi ekonominya, itu adalah sebenarnya ke emas seperti itu. Kalau menurut saya, kenapa? Karena emas memang jadi dikatakan sebagai ukuran paritas lah dari suatu apa namanya katakan kondisi apa namanya mata uang, dan juga kondisi inflasi di suatu negara secara global juga. Di saat apa inflasi cenderung naik ya, meningkat terus ya kan, mata uang dolar cenderung kuat, salah satu safe haven. Jadi kalau saya katakan safe haven ya, samping dolar itu Mhm. adalah emas seperti itu. Nah, karena kalau Bitcoin di sini kan volatilitas cukup tinggi dikarenakan tidak terpatok pada satu kondisi ekonomi suatu negara besar, apa negara maju atau ekonomi global atau seperti apa, tapi dia lebih kepada apa namanya tadi saya bilang penggunaan di suatu ekosistem bisnis yang mendorong, atau mungkin negara tertentu yang sudah mulai menggunakan Bitcoin, seperti contoh kalau tidak salah ada El Salvador ya, itu kan negara Amerika Latin kecil yang juga sudah mencoba menerapkan Bitcoin. Itu kan memang menjadi dikatakan salah satu harapan saja bahwa oh Bitcoin itu di masa depan mulai coba diadopsi. Meskipun ya tentu saja saya rasa tetap masih ada pro dan kontra dalam pelaksanaannya, tapi Mhm. dalam penggunaan di transaksi suatu ekosistem bisnis itu masih bisa dimungkinkan, hanya saja tidak terlalu masif. Maka tadi saya balik ke awal, selain fitur yang cocok buat juga hedging, sebenarnya lebih aman dari sisi volatilitas ya, karena lebih 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 apa bisa dikatakan ada terkait dengan kondisi ekonomi tertentu, itu emas lebih stabil gitu mas. Yang pertama, Mas Praska, pertanyaannya terkait dengan kalau untuk Ya, investasi sekolah anak, cocok nggak nih pakai emas sebagai salah satu instrumennya? baik. Jadi untuk emas asli ya, ini kalau Mhm. kita lihat memang untuk salah satu sebagai salah satu instrumen ya untuk menunjang
apa dikatakan pertumbuhan aset jangka panjang, saya rasa masih cocok, hanya saja persentase pertumbuhan emas ini kan tidak sekencang dari saham yang saya lihat secara statistik ya. Kita bicara data 5 tahun terakhir saja, memang di sini emas memang mencatatkan rata-rata pertumbuhan sekitar 12%-an seperti itu. Jadi apa namanya, sebenarnya masih cukup menarik. Tapi ini kan lebih mengacu kepada harga emas di pasar internasional ya, yang satuannya per troy ounce. Nah, kita perlu memperhatikan bagaimana real harga emas di pasaran yang terutama secara fisik ya, itu yang mungkin juga perlu dilihat apakah itu dapat menjadi salah satu alternatif untuk yang bisa tadi saya katakan itu mencapai minimum return tertentu untuk di masa depan ya, untuk jangka panjang kalau untuk tujuan sekolah ya, itu yang harus dievaluasi kembali seperti itu Mhm. Mas Daniel. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang Jadi kedua sebenarnya cocok dari hanya saja. mhm. Jadi Baik, sebenarnya cocok silakan hanya saja ditambahkan. kita ya, jadi sebenarnya cocok hanya saja perlu dievaluasi pada seberapa persen keuntungan diharapkan dari si investor tersebut tadi, seperti itu. Kalau Mhm. terlalu besar tidak bisa, karena kita bicara emas fisik itu lebih tidak terlalu volatile emas kontrak di pasar internasional. Kembali lagi ya, hitung-hitungannya nanti akan seperti apa dan, Ya, eee, ya, cara ngatur dan juga perencanaan keuangannya juga kayak gimana. Kita beralih ke pertanyaan yang ya. kedua dulu nih Mas Praska, pertanyaannya adalah mengingat mata uang kripto yang berfluktuasi sangat cepat, apakah aman nih buat investasi jangka panjang? Baik, untuk investasi jangka panjang sebenarnya menurut saya belum bisa dipastikan ya, karena untuk saat ini historical dari 2015, 2020, bahkan 2021 ya memang tampaknya cukup menjanjikan sekali seperti itu. Tapi lagi-lagi memang saat itu adalah masa di mana memang untuk cryptocurrency sendiri kan cukup banyak ya, orang yang ingin mencoba atau katakan baru masuk, sehingga demand terhadap Bitcoin dan atau mungkin mata uang cryptocurrency lainnya cukup besar. Nah, tapi seiring ini ke depan ya, semakin banyak crypto yang baru ya, mata uang cryptocurrency kan tidak hanya Bitcoin, banyak koin-koin yang kecil seperti itu, bahkan banyak koin-koin yang saya katakan yang sangat rawan terhadap penipuan dan sebagainya ya, seperti yang sudah kejadian kemarin. Nah itu Mhm, kita melihat sebenarnya kayak semacam untuk pertumbuhan yang sebesar yang kemarin ya, secara jangka kurang lebih 5 atau 6 tahun terakhir itu belum tentu bisa terulang. Apalagi kalau tadi ya saya katakan pasarnya atau secara faktor fundamentalnya belum terlalu stabil, kira-kira seperti itu. Jadi tapi mhm. kalau memang untuk main jangka pendek menengah itu masih saya sarankan, tapi jangan mengejar euforia. Pada saat pasar sedang tinggi, ada baiknya mungkin pada trading dan siap cut loss mungkin ya pada saat berbalik arah. Nah, itu kemudian pada saat pasar lagi jatuh ya, itu menurut saya waktu menarik untuk dikoleksi. Karena di saat jatuh Mhm. kejatuhan besar biasanya ada ekspektasi untuk bisa bangkit kembali, dan situlah para sobat cuan yang bisa menikmati profit yang lumayan seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Mas Praska, untuk para sobat Ya, cuan kita kan banyak yang dikejutkan dan bertanya-tanya begitu terkait dengan sikap MUI yang kemudian mengharamkan kripto ini sebagai nilai tukar. Nah, sikap dari sobat cuan ini sebaiknya gimana sih terkait dengan Bitcoin dan kawan-kawannya? oke. Terkait dengan, sorry, mohon maaf, kurang jelas tadi ini ya. Baik, ini dikatakan Sikap Majelis dari, Ulama Indonesia mengharamkan Bitcoin dan kawan-kawan ini sebagai nilai tukar begitu untuk di Indonesia, Mas Praska. Sikap daripada para sobat cuan sebaiknya gimana nih? oke, baik. Untuk sikap ya, kita sih sebenarnya ini ya, harus bisa dikatakan tentu saja melihat kembali ya. Kita itu waktu mau masuk ke cryptocurrency, fokusnya apa yang mau kita kejar seperti itu. Karena kalau memang secara sekilas cryptocurrency ini kan tidak terkait tadi ya saya bilang real ekonominya, supply demand secara apa eh, barang dan jasa yang benar-benar secara masif sudah menggunakan itu kan tidak terlalu kelihatan jelas seperti itu, sehingga cenderung memang dijadikan sebagai salah satu alat untuk spekulasi. Nah, ini memang kalau saya melihatnya kepada bagaimana investor melihat dia itu ikut masuk ke pasar kripto tujuan untuk apa. Dalam hal memang tujuan untuk spekulasi ya, memang ini menjadi hal yang bisa dikatakan risiko sudah menjadi tanggungan sendiri ya. Jadi high risk high return ya. Kita harus siap menanggung konsekuensi dalam hal terjadi pembalikan arah seperti downside risk. Tapi kalau kita ingin melihat secara investasi,
sebenarnya ya investor tersebut harus tahu dulu Bitcoin itu atau mungkin mata uang cryptocurrency lainnya itu melihatnya itu seperti apa, apa namanya, eee, apa, mata uang kripto yang dibeli itu bisnisnya seperti apa dan dia memperhatikan fundamental dari ekosistem yang menggunakan dari, mata uang tersebut, kripto tersebut, seperti itu,